Halo teman-teman pecinta serial Chinese drama, kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama, dalam bagian kedua ini, saya ingin memberikan ringkasan dari serial drama The Youth Memories atau Lautan Dalam Mimpi. Menceritakan seorang pemuda bernama Xiao Chun-seng. Ia dan kakaknya adalah anak seorang purnawirawan tentara militer yang telah pensiun. Kondisi perang yang berat menyebabkan ayahnya mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini mempersulit Chun-seng yang ingin bergabung dalam pasukan militer China. Chun-seng memiliki beberapa teman bermain sejak kecil, di antaranya adalah Kuo Hua dan Hong Chun. Kuo Hua ingin bersama-sama dengan Chun-seng menjadi anggota pasukan militer negara. Sementara Hong Chun bercita-cita bekerja di kantor pemerintahan. Suatu hari, Chun-seng yang sering menyelinap ke dalam gudang buku yang disegel pemerintah, bertemu dengan Xiao Mei yang juga memiliki minat yang sama, yaitu membaca buku. Baik Chun-seng maupun Xiao Mei sama-sama memiliki kesan mendalam satu sama lain, bahkan saling menyimpan tanda mata. Sayangnya mereka harus berpisah sebelum sempat berkenalan. Hingga akhirnya Chun-seng berkenalan dengan Hong Ling dan saling menyukai. Mereka pun akhirnya mulai berpacaran. Kuo Hua yang sebenarnya lebih dahulu menyukai Hong Ling terpaksa mengalah melihat Hong Ling memilih Chun-seng dan bukan dirinya. Ayah Chun-seng yang awalnya diisolasi di instansi pemerintah akhirnya diizinkan pulang dan dirawat di rumah. Xiao Mei yang bekerja sebagai perawat dan sedang belajar untuk menjadi dokter, menawarkan bantuan untuk secara rutin mengunjungi ayah Chun-seng dan memantau kondisinya. Sementara Kuo Hua akhirnya bergabung dalam pasukan militer. Hong Ling juga diterima masuk tim orkestra militer, dan bersama Kuo Hua pergi ke markas militer di kota Peitaihe untuk mengikuti pelatihan. Penantian Chun-seng tidak sia-sia. Ia akhirnya juga diterima masuk ke dalam pasukan militer dan menyusul Kuo Hua dan Hong Ling yang telah lebih dahulu pergi ke sana. Xiao Mei yang menyukai Chun-seng dan telah mengenali bahwa Chun-seng adalah pemuda yang ia temui di gudang buku, bergabung dalam tim medis perang dan bertemu dengan Chun-seng yang terluka akibat menolong Kuo Hua yang terjebak ranjau saat pasukan mereka maju ke medan perang. Pada saat itu, peralatan medis dan tenaga medis masih sangat terbatas. Chun-seng harus kembali ke kota Beijing untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dengan harapan sembuh dan dapat berjalan kembali. Namun Hong Ling tidak mau kembali ke Beijing dan mendampingi Chun-seng. Hong Ling sangat ingin mendapatkan promosi jabatan dan lebih memilih untuk tinggal di Peitaihe. Hong Ling bahkan memutuskan hubungan dengan Chun-seng, meskipun Chun-seng memintanya untuk menunggu dirinya sembuh. Chun-seng yang sangat terpukul atas kematian ayahnya, kini juga harus kehilangan kekasih. Dengan hati hancur, ia pun kembali ke Beijing seorang diri. Tak disangka Xiao Mei mengikutinya dan rela mengundurkan diri dari pekerjaannya di rumah sakit militer demi mendampingi Chun-seng berobat hingga sembuh. Chun-seng sangat tekun melakukan terapi agar kakinya cepat pulih. Berkat kegigihannya dan ketulusan hati Xiao Mei dalam merawatnya, kaki Chun-seng akhirnya sembuh. Mereka pun akhirnya mulai berpacaran. Setelah sembuh, Chun-seng mulai bekerja di instansi bea cukai atas ajakan Hong Chun. Namun sikap Chun-seng yang terlalu mengikuti aturan dan tidak mau mentolerir ketidakadilan menyebabkan banyak orang tidak menyukainya, termasuk Hong Chun. Hong Chun menjebak Chun-seng atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Chun-seng yang menyadari perbuatan Hong Chun memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya. Perang telah usai. Kuo Hua dan Hong Ling terpaksa kembali ke Beijing dan mencari pekerjaan. Melihat kebutuhan rumah sakit akan peralatan medis yang berkualitas, Chun-seng pun mencoba menjadi penyalur atau agen peralatan medis ke berbagai rumah sakit. Ia bahkan mulai melakukan produksi sendiri
demi menjaga kualitas yang ingin ia berikan. Bisnis Chun Seng semakin maju. Chun Seng dan Xiaomei juga akhirnya menikah. Waktu terus berlalu, hingga saat Kuo Hua dan Hong Chun menemuinya untuk keperluan bisnis, Chun Seng tak dapat lagi menyembunyikan rasa kecewa dan sedih. Ia menyesali kondisi hubungan mereka yang semakin menjauh. Walau Hong Chun pernah menjebak Chun Seng, hingga Chun Seng harus mundur dari pekerjaan, ia masih belum puas. Ia bekerja sama dengan ketua mafia yang dulu juga ditolak Chun Seng, yaitu Lee Sang-yeol, untuk mencuri desain alat medis yang diproduksi oleh Chun Seng. Ia ingin menjatuhkan Chun Seng dan mencari keuntungan pribadi. Perusahaan Kuo Hua yang awalnya ingin membeli alat medis tersebut dari perusahaan Chun Seng, dipaksa untuk membeli dari perusahaan Lee Sang-yeol. Tak disangka, desain yang dicuri bukan desain terbaru, dan masih ada kelemahannya. Perusahaan Kuo Hua dituntut oleh pembeli dan nyaris bangkrut. Chun Seng yang tidak tega menawarkan bantuannya. Perusahaan Kuo Hua berhasil lolos dari kebangkrutan. Hingga tahun 2002, wabah SARS mulai berjangkit di China. Chun Seng harus mengisolasi diri beserta seluruh karyawan perusahaannya. Sementara Xiaomei bekerja keras mengatasi banyaknya pasien yang harus diselamatkan, termasuk dirinya sendiri yang juga terinfeksi. Tanpa dijelaskan berapa lama berlalu, akhirnya Chun Seng dan Xiaomei bertemu kembali. Keluarga mereka pun kembali berkumpul bersama. Mereka bersyukur dan mengenang masa-masa muda mereka. Demikian ringkasan cerita dari serial Chinese drama The Youth Memories. Teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi serial Chinese drama terbaru, aktor dan aktris pemerannya, juga sinopsis drama tersebut. Sampai jumpa.